Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Una. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem respirasi pada manusia. Nah, pada hari ini yang kita pelajari adalah mekanisme pertukaran O2 dan CO2 yang ada dalam paru-paru, kemudian fase dan mekanisme respirasi, dan respirasi dada dan respirasi perut. Nah, silakan dibuka LKS kalian ya. Nah, hal yang pertama kita pelajari pada hari ini adalah mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2. Ada dua tahapan. Yang pertama ada respirasi eksternal dan yang kedua ada respirasi internal. Nah, dilihat ya di gambarnya, respirasi eksternal itu berarti pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru atau di luar sel atau di luar jaringan. Sedangkan yang internal di dalam jaringan atau sel. Nah, secara mudahnya itu kemarin udara itu kan masuk melalui hidung, kemudian trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, itu kan berarti di luar sel, khususnya di alveolus. Nah, kalau yang respirasi internal terjadi di dalam sel setelah O2 berikatan dengan hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Yang pertama ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal ada di dalam paru-paru atau di luar sel atau jaringan ya. Ada 3 tahapan yang perlu kalian ketahui di dalam respirasi eksternal ini. Yang pertama, darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbon dioksida sebagai ion bikarbonat atau HCO3. Nah, ini tahapan yang pertama pada respirasi eksternal. Nah, perlu kalian ketahui di respirasi eksternal ini semua terjadi di dalam alveolus ya, artinya terjadi di dalam paru-paru, belum ke jangkauan yang lebih kecil di dalam sel ya. Setelah tahapan yang pertama, yang kedua adalah karbon dioksida dan air yang tinggal sedikit dalam darah akan berdifusi keluar dengan bantuan enzim karbonat anhidrase ya. Jadi yang di dalam kapiler CO2 dan air itu akan keluar. Lanjut ke respirasi internal. Respirasi internal itu terjadi di dalam jaringan atau di dalam sel tubuh ya. Jadi setelah tadi oksigen akan berikatan dengan hemoglobin, kemudian akan masuk ke dalam sel. Ada 3 tahapan di respirasi internal. Yang pertama, berlangsung di dalam sel atau di dalam sitoplasma dan mitokondria. Coba diingat lagi, sitoplasma itu yang apa, mitokondria yang apa? Ini ada di semester 1. Ya, sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Kemudian mitokondria adalah organel yang berfungsi untuk respirasi seluler ya. Kemudian langsung ke nomor 2, darah akan masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemudian nomor 3, oksigen akan meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam jaringan tubuh. Jadi sel darah merah fungsinya untuk mengangkut aja ya Nah, berarti sel darah merah di sini adalah fungsinya untuk mengangkut atau transportasi aja ya. Jadi setelah sampai tujuan, oksigen akan diturunkan, gampangnya seperti itu. Kemudian oksigen nanti akan bergabung ke dalam mitokondria untuk respirasi seluler. Sekarang lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu pengangkutan CO2 di dalam darah. Ada 3 jenis cara pengangkutan CO2. Yang pertama, 60-70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Kemudian 25% CO2 diikat oleh hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Dan 6-10% diangkut plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat. Untuk berbagai reaksi yang terjadi di dalam respirasi eksternal dan internal, bisa kalian buka di LKS kalian ya. Lihat halaman 7 bisa dibuka. Nah, di situ ada reaksi respirasi eksternal dan respirasi internal lengkap dengan gambar paru-paru dan beberapa kapiler yang berperan di sana. Oke, ke bahasan selanjutnya ada fase respirasi. Ada 2 fase respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi.
Inspirasi itu adalah menghirup nafas, kalau ekspirasi mengeluarkan atau menghembuskan nafas. Coba kalian praktekkan, inspirasi dihirup dari hidung. Kemudian ekspirasi dikeluarkan. Nah, itu berarti fase respirasi. Sekarang ke mekanisme respirasi, ada 2 mekanisme respirasi, yaitu respirasi dada dan respirasi perut. Ini sama-sama ada tahapan inspirasi dan ekspirasi. Bedanya kalau dada itu yang kontraksi itu antar tulang rusuk, tetapi kalau respirasi yang perut itu yang berkontraksi dan relaksasi adalah otot diafragma yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Kalau berbicara tentang kapasitas, lebih besar mana sih sebenarnya? Kalau secara penelitian sebenarnya lebih besar yang pernafasan perut. Karena perut itu kan yang kontraksi relaksasi adalah diafragma antara rongga dada dan perut. Jadi kapasitas di dalam paru-paru lebih besar. Seperti ketika kalian bernyanyi di padus atau qiraah, pasti menggunakan pernafasan yang perut agar suaranya lebih panjang. Lanjut ke tahapan-tahapan untuk mekanisme respirasi. Yang pertama ada tahapan mekanisme pernafasan dada atau respirasi dada. Ketika inspirasi, apa sih yang terjadi? Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, jadi berkontraksi kenceng gitu ya. Kemudian volume rongga dada membesar karena udaranya masukkan, kemudian tekanan udara dalam rongga dada berkurang dan mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, lanjut ke yang ekspirasi atau ketika kalian menghembuskan nafas. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksasi jadi mengendur. Kemudian volume rongga dada mengecil karena kan udara didorong keluar. Jadi tekanan udara dalam rongga dada membesar karena butuh tekanan yang besar untuk mendorong keluar udara. Nah, pada akhirnya udara keluar dari paru-paru. Coba kalian praktekkan respirasi dada. Ya, kalau respirasi dada itu perutnya nggak perlu mengempis ya, biasa aja kayak respirasi biasa. Coba inspirasi, ekspirasi, dihembuskan ya. Coba beberapa kali, nanti kalian pasti akan merasakan bedanya. Lanjut ke respirasi perut. Ini sebenarnya tahapannya hampir sama dengan respirasi dada, tapi yang membedakan adalah kalau yang dada itu yang berkontraksi dan relaksasi itu adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau respirasi perut yang berkontraksi dan relaksasi adalah otot diafragma ya. Tahapannya yang pertama ketika memasukkan udara atau menghirup lah, itu yang pertama otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau ketika diafragma itu kontraksi, itu diafragmanya malah mendatar ya. Kemudian volume rongga dada membesar, sama tahapan selanjutnya sampai udara masuk ke dalam paru-paru. Bukan berarti kalau respirasi perut masuknya ke perut, tetap masuknya ke paru-paru. Langsung ke ekspirasi, ini juga sama. Otot diafragma itu merelaksasi atau mengendur dan diafragmanya melengkung. Perlu digarisbawahi juga, tadi kalau dia kontraksi dia itu mendatar, kalau dia relaksasi dia akan melengkung. Kemudian volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara dalam rongga dada membesar dan udaranya akhirnya keluar dari paru-paru. Tapi kapasitasnya lebih besar yang respirasi perut. Oke, itu aja pelajaran pada hari ini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Bisa diulang lagi videonya sampai kalian paham. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, stay di rumah ya, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.